Pendengar, maraknya tambang emas ilegal di Aceh bisa memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan ekonomi pemerintah. Dan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini. Saya Ya, ke Pak Azhar, bagaimana Bapak melihat aktivitas pertambangan di daerah Aceh untuk selama ini, Bapak? ya, terima kasih kepada RI yang sudah berkenan untuk meliput tentang masalah pertambangan liar. Terkait dengan pertambangan ilegal yang berkembang saat ini, yang sedang marak di seluruh Aceh, bahwa ini karena potensi alam yang tersedia. Sementara regulasi untuk peluang untuk mengurus ini belum terakomodir. Yang terkendalanya dalam proses izin yang belum memudahkan bagi penambang lokal, Baik, sehingga satu sisi dianggap ilegal. Maka oleh karena itu saya kira perlu kajian bagaimana memudahkan bagi penambang lokal sehingga mendapat perizinan, sehingga dengan sendirinya mudah diawasi, mudah dikontrol, sehingga langkah-langkah ini tidak dianggap sebagai ilegal, dampak terhadap lingkungan semakin luas, Mhm. tentu dampak ekonomi juga teratasi. Baik. Saya kira ini persoalan dasarnya. Langkah-langkah untuk memberikan perizinan begitu Pak ya? Ya, saya kira demikian, karena semua urusan perizinan, saya kira sudah ke pusat semua. Oh, Kalau ini bisa dilakukan kajian sehingga memudahkan urusan diperbantu tugas ke provinsi atau di kabupaten, ya. tentu uh, persoalan ini akan menjadi kemudahan bagi masyarakat dalam urusan, sehingga di satu sisi masyarakat yang tidak dianggap ilegal, Mhm. sehingga dampak terhadap lingkungan terus meluas. Iya, Maka ini perlu melakukan kajian oleh pemerintah iya. bagaimana solusi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil alam Salam. dan Mhm. juga perekonomian juga bisa berjalan, dan mengatasi lingkungan juga bisa dilakukan evaluasi dan pengawasan yang baik. Baik. Di lapangan ini ditemukan adanya sejumlah persoalan, Pak ya. Di antaranya aktivitas penambangan bahan mineral yang tidak sesuai dengan IUP yang telah diberikan. Menurut Bapak, mengapa hal ini bisa terjadi, Pak? Maksudnya tidak sesuai dengan IUP bagi yang mendapatkan izin ya. Iya, Pak. Ya, kebetulan saya kira ini kan potensi yang tersedia dengan usulan izin tentu ada perbedaan. Kalau usulan izin misalnya awalnya apakah tembaga atau mineral pengikut lainnya, Iya. tahu-tahu ada kandungan mineral emas. Ini saya kira ada yang toleransi juga yang dimanfaatkan oleh para pemegang konsesi izin. Iya. Juga kandungan mineral lain yang diminta izinnya misalnya nikel Mhm. atau biji besi, tahu-tahu ada derivat mineral pengikut lainnya. Saya kira ini ada satu kebersamaan dalam satu kawasan di dalam area uh, mineral tambang tersebut. Kalau Bapak sendiri bagaimana regulasi terkait aktivitas pertambangan, Pak? Adakah yang mengcover tentang aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat? Saya kira karena rumitnya birokrasi masih terjadi saat ini, sehingga masyarakat merasa apatis urusan mengurus izin, sehingga inilah yang menjadi problem. Maka untuk hal ini masyarakat terus melakukan penambangan tanpa izin terus berjalan. Kalau ada diberikan kemudahan untuk mengurus izin yang lebih sederhana, mungkin saya kira tidak akan kehilangan potensi pendapatan asli daerah Ya, dan juga kerusakan lingkungan yang semakin luas. baik. Maka saya kira perlu dibicarakan bagaimana mengatasi persoalan birokrasi yang demikian rumit. Satu sisi, Mhm. kemudahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang pemerintahan Aceh yang memberi kemudahan bagi pertambangan untuk di Aceh. Sementara beberapa payung hukum regulasi tersebut masih yang dipegang oleh pusat. Maka oleh karena itu, saya kira pemerintah Aceh melalui Dinas SDM untuk meminta beberapa kemudahan itu diberikan ke pemerintah Aceh untuk mengatasi persoalan tersebut. Baik. Apakah dilimpahkan kewenangan tersebut untuk dapat dilakukan terkait dengan pertambangan tanpa izin, dan lakukan sosialisasi bagaimana kemudahan ini dapat dilaksanakan, sehingga akses antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelayanan untuk perizinan ini diberi kemudahan, sehingga ini menjadi suatu kelancaran. Kalau pengalaman saya dulu waktu di Kabupaten Aceh Jaya, mengusul wilayah pertambangan rakyat cukup sampai kepada gubernur. Kalau dari penjelasan Bapak Ali Sastro-Joyo tadi bahwa urusan WPR ini sudah menjadi kewenangan pusat, maka ini semua urusan kecil sudah ditarik ke pusat. Maka sebaiknya hal-hal yang demikian ini dapat dilimpahkan kewenangan untuk pemerintah Aceh. Atau sebaliknya, pemerintah pusat dapat membuka apakah balai besar wilayah provinsi untuk menangani persoalan masalah urusan dan kewenangannya, sehingga ada koordinasi yang lebih cepat antara pemerintah Aceh atau Dinas ESDM dalam mengkoordinir terhadap perizinan. Dan juga Dinas SDM harus melakukan baik sosialisasi kepada penambang tanpa izin sehingga diberi kemudahan. Kalau ini tidak diatasi, saya kira terus akan terlaksana upaya penambangan tanpa izin berkelanjutan, meskipun kadang-kadang ada semusim proses pengawasan, penegakan hukum, tapi setelah itu kan kembali lagi masyarakat. Dalam hal ini kan upaya untuk mencari mata pencaharian bagi masyarakat di daerah-daerah yang punya potensi mineral yang berharga. Baik. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap aktivitas tambang ilegal? Ya, sehubungan beberapa hal masukan yang kita dengar baik dari Pak Keri maupun Bapak Ali Sastro-Joyo. Baik. Ya, terkait dengan penambangan tanpa izin ini yang terus marak karena potensi alam memang tersedia, maka melihat modus yang kejadian terus-menerus, maka sebaiknya pemerintah Aceh melalui Dinas SDM itu dapat dilibatkan seluruh kabupaten kota yang punya potensi mineral ini untuk mengusulkan wilayah pertambangan rakyat. Kemudian juga setiap perusahaan yang mengajukan izin pertambangan itu perlu area untuk pertambangan rakyat. Seperti kalau perkebunan disebut dengan plasma. Ini ada wilayah konsesi untuk bagian masyarakat, sehingga tidak terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan, tapi terjadinya kemitraan. Misalnya dia mengusulkan 3.000, itu harus diberikan area untuk wilayah pertambangan rakyat, berapa yang terakomodir. Kemudian melalui Dinas SDM dan pemerintah Aceh dapat mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian SDM juga untuk dibuka kantor atau satuan kerja terkait seperti wilayah balai besar wilayah Aceh untuk pengurusan perizinan atau pengawasan. Saya kira ini perlu ditindaklanjut. Sehingga kalau ini tidak dilakukan, maka kerugian negara baik dari sisi pendapatan asli daerah atau pendapatan negara dan juga kerusakan lingkungan. Dan yang paling besar persoalan yaitu terkurasnya bahan bakar minyak jenis solar
yang dikonsumsi oleh penambang dengan menggunakan bahan bakar subsidi. Baik. Tapi kalau misalnya WPR perizinan terlaksana, sehingga tentunya para pengelola pertambangan tidak menggunakan solar bersubsidi, sehingga terjadinya konflik lagi di SPBU antara kepentingan untuk masyarakat publik dan kepentingan penambang tidak berizin atau liar. Sini juga menjadi problem. Hampir seluruh SPBU di Aceh ini terjadinya konflik kepentingan dalam menguras biosolar yang subsidi. Maka saya kira perlu diatasi sehingga perizinan terlayani dengan mudah dan juga kemudahan bagi masyarakat dalam hal mengambil solar subsidi lancar, sehingga sebagian subsidi yang solar yang non subsidi dapat digunakan oleh penambang yang berizinan dengan mudah. Tentunya sisi lain juga akan dapat mengawasi terhadap pelaksanaan pertambangan. Selama ini kan yang namanya Jambeti kan hanya monitor penegakan hukum, tetapi tidak terlaksana pengawasan. Saya kira inilah beberapa hal masukan dari saya. Dan terkait dengan merkuri, saya kira dari segi perdagangan tentu ini merupakan sesuai dengan produksi yang terjadi pada pabrikan dan pemasaran yang terjadi. Kalau bisa dikendalikan terhadap merkuri, ini dapat dikendalikan dengan cara merkuri yang KW10 lah. Sehingga kalau KW10 kan sehingga tidak berdampak yang luas, tapi juga masyarakat tidak mendapatkan hasil. Kalau merkuri yang original ini dampaknya cukup kentara untuk jangka panjang terhadap manusia dan lingkungan. Saya kira inilah sebagai masukan saya pada pagi yang berbahagia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih RRI. Ya. Baik.